Bab 408. Si Haoran benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus mengekspresikan emosinya. Apa yang disebut takut bahwa fondasi tidak akan stabil? Apa yang disebut hanya menembus 5 bidang? Budidaya energi esensi adalah proses penggilingan. Bahkan seniman bela diri yang lebih berbakat tidak akan berani menembus alam seperti ini. Si Haoran memutuskan untuk tidak berdebat dengan Ye Yuan lagi. Dia akan melaporkan masalah ini kepada guru dan membiarkan guru datang dan mendesak Little Junior Brother. Baiklah kalau begitu, kamu menang. Si Haoran terdiam. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah ada masalah bagi kakak sulung tertua untuk menunggu di sini terutama untuk saya? Si Haoran mengangguk dan berkata, guru menginstruksikan beberapa hari yang lalu untuk meminta Anda untuk pergi segera menemukannya setelah keluar dari pengasingan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Saya memperkirakan Anda harus keluar dari pengasingan hari ini, jadi saya datang ke sini menunggu kamu. Petik 2. Hati Ye Yuan bergerak. Mungkinkah ada petunjuk tentang masalah tentang seniornya? Terima kasih banyak, kakak senior sulung. Saya akan segera pergi menemui guru. Ye Yuan menggenggam tangannya dan mengucapkan terima kasih. Tunggu sebentar. Si Haoran tiba-tiba berkata, apakah kakak tua sulung masih memiliki sesuatu? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum bertemu Tuan, ada seseorang yang mungkin harus kamu temui. Siapa? Ye Yuan agak bingung. Dia sepertinya tidak kenal banyak orang di ibu kota. Mengapa ada orang yang datang untuk menemukannya? Kamu akan tahu kapan kamu pergi dan melihat. Ketika Ye Yuan melihat kedatangan, dia tidak bisa menahan perasaan firasat. Tuan Muda Ji, saya mohon Anda untuk menyelamatkan nona kedua. Manajer Tong meraih lengan Ye Yuan dan langsung berlutut, air mata mengalir di wajahnya yang dulu. Kedatangannya justru manajer Forces Building, Tong Xuan. Melihat tampang terseduh-seduh, hati Ye Yuan juga tanpa sadar berdebar. Dia buru-buru mendukung Tong Xuan dan bertanya, jangan cemas, manajer Tong. Bicaralah perlahan. Apa yang terjadi pada Nona Ruyan? Tong Xuan tersedak-isak berkata, nona kedua dia mengkonsumsi 9 neter soul shatering powder pagi ini. Pada saat ini, sudah. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, pergi. Bicara di jalan. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung menarik Tong Xuan dan pergi seperti embusan angin. Si Haoran ragu-ragu sejenak dan ikut juga. Sepanjang jalan, ketiga orang itu bergerak secepat angin. Tapi Ye Yuan kurang lebih juga memahami urutan kejadian. Sejak majelis Grand Pil, keluarga Xiao memperoleh 70% hak manajemen lagi. Situasi keluarga juga berubah menjadi lebih baik. Tetapi soal persaingan bela diri untuk menemukan pasangan sudah air tumpah yang tidak bisa dipulihkan. Keluarga Xiao tidak memiliki kepercayaan diri untuk menarik janji juga. Namun, Xiao Ruyan tidak ingin menikah sama sekali. 1 bulan ini, dia semua murung dan tertekan. Di antara ini, Xiao Ruyan bahkan datang untuk menemukan Ye Yuan sekali. Tapi Ye Yuan berada di pengasingan tertutup. Menyaksikan tanpa daya ketika hari pasangan menemukan persaingan bela diri secara bertahap mendekat, Xiao Ruyan juga perlahan menjadi melankolis dan bersemangat rendah. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia benar-benar akan menelan 9 neter jiwa pecah malam ini. 9 neter soul shatering powder adalah racun kuaso tier 4 yang sangat ganas. Bisa dikatakan membunuh setelah kontak dengan darah. Pada saat seorang pelayan menemukan Xiao Ruyan, dia sudah sangat teracuni dan tidak bisa disembuhkan. Bahkan Xiao Changfeng, Raja Alkimia, bingung apa yang harus dilakukan. Tapi Tong Xuan memiliki inspirasi tiba-tiba dan membawa pola pikir mencoba untuk pergi dan mencari bantuan di Gunung Qixia. Memikirkan bahwa dia kebetulan menabrak Ye Yuan yang meninggalkan pengasingan. Wanita bodoh ini. Ye Yuan menggertakkan giginya dengan marah. Sejak Xiao Ruyan berdiri untuk mendukungnya di majelis Pil Grand, Ye Yuan sudah memperlakukannya sebagai teman. Menuju teman-teman, Ye Yuan secara alami tidak akan melihatnya mati secara pasif. Tapi dia masih merasa sangat marah terhadap tindakan bodoh Xiao Ruyan. Jangan berharap menikah, Anda bisa lari dari pernikahan, bisa lari dari rumah, bisa berpura-pura gila. Mengapa Anda harus menggunakan metode konyol semacam ini? Ketika Ye Yuan tiba di kamar Xiao Ruyan, tempat itu sudah berantakan. Sebenarnya, bakat alkemis Xiao Ruyan bahkan lebih kuat dari Xiao Rufeng. Prestasinya di masa depan pasti luar biasa. Tapi sekarang, seorang jenius alkimia dari generasinya, salah satu keindahan tak tertandingi dari 2 absolut ibu kota, benar-benar meninggal seperti ini. Ini membuat banyak orang mendesah tanpa henti. Ketika Ye Yuan melihat Xiao Changfeng, matanya merah. Jelas, dia juga patah hati. Melihat Ye Yuan, Xiao Changfeng agak terkejut, tetapi dia masih maju untuk menyambut, saya telah melihat Tuan Muda Ji. Hari itu, masalah Pangeran Ketujuh yang membawa tongkat untuk meminta hukuman sudah menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota.
Semua orang tahu bahwa wajah murid ke-8 yang diambil Sovereign Star Abyss sangat besar sehingga menyodok langit. Dia benar-benar membuat pangeran ke-7 menanggung tongkat untuk meminta hukuman dan berlutut untuk mengakui kesalahannya. Saat berada di ibu kota, orang-orang yang paling mengerti Ye Yuan tidak lain adalah keluarga Xiao. Xiao Changfeng bahkan mengagumi Ye Yuan di dalam hatinya. Dia, Raja Alkimia, tidak ada di depan Sovereign Star Abyss. Tapi Ye Yuan tidak memiliki sikap yang baik. Dia mencibir dingin dan berkata, "Kamu, sebagai ayahnya, benar-benar kelas tertinggi. Untuk benar-benar memaksa putrimu sendiri sampai mati." Ekspresi Xiao Changfeng meredup, tetapi dia tidak membantah. Dia menghela nafas dan berkata, "Meskipun aku kepala keluarga, aku juga tidak punya banyak pilihan. Siapa yang tahu bahwa Ruyan dia, sebenarnya akan sangat tegas." Omong kosong. Biarkan aku melihat Ruyan. Ye Yuan sedang tidak mood untuk berbicara sampah dengannya. Xiao Changfeng sedikit mengangguk dan membuka jalan. Ye Yuan bergegas masuk seperti embusan angin. Di ranjang batu giok, Xiao Ruyan mengenakan pakaian putih tanpa hiasan namun elegan, terbaring di sana dengan tenang seolah-olah dia sedang tidur. Melihat Xiao Ruyan, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega. Ki-nya belum menghilang sepenuhnya. Selama ki-nya tidak terputus, Ye Yuan bisa membawanya kembali. Semuanya lah di luar untukku. Ye Yuan maju untuk menopang Xiao Ruyan dan berbalik untuk berteriak. Ada banyak sesepuh Xiao family yang berkerumun di sekitar tempat kejadian. Melihat situasinya, alis mereka semua berkerut. "Ji King, siapa kamu, sampai berani meneriaki kami seperti ini?" "Itu benar, kamu bukan lagi punggawa tamu Xiao family. Kapan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan keluarga Xiaoku? Turunkan Ruyan, kalau tidak, kita tidak akan sopan. Orang mati adalah yang paling penting. Kamu bahkan berani menyentuh jenazah Ruyan. Apakah kamu benar-benar mengambil keluarga Xiaoku untuk tidak memiliki orang?" Banyak tua-tua keluarga Xiao segera menolak untuk mematuhi dan membuat pertikaian. Ye Yuan tertawa dingin di dalam. Dia tahu bahwa orang-orang yang memaksa Xiao Ruyan mati adalah orang tua Xiao family yang munafik. Xiao Ruyan pernah mengeluh dengan berlinang air mata di depannya bahwa semua tua-tua keluarga Xiao ini menindasnya, menjualnya seperti komoditas. Meskipun Xiao Changfeng sedikit lemah dan ragu-ragu, dia masih sangat peduli pada Xiao Ruyan dan tidak akan bertindak sejauh ini. Tetapi demi kelanjutan keluarga Xiao, dia juga tidak banyak bicara. Hati Ye Yuan seperti cermin yang jelas, itulah sebabnya dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap Xiao Changfeng. Ye Yuan secara alami menyadari kesulitan Xiao Changfeng. Tapi dalam sudut pandang Ye Yuan, bahkan jika keluarga Xiao tidak ada lagi besok, dia juga tidak bisa mengorbankan kebahagiaan putrinya sendiri sebagai seorang ayah. "Xiao Changfeng, jika kamu ingin melihat putrimu mati seperti ini, maka biarkan ampas itu terus berteriak di sini." Suara Ye Yuan membawa kemarahan yang tak terkatakan. Xiao Changfeng tertegun ketika mendengar ini. Dia berkata dengan terkejut, kamu bisa menghidupkan kembali Ruyan." Ye Yuan tidak menjawabnya. Dia hanya berkata dengan dingin, "Aku tidak berharap lalat-lalat ini berdengung di telingaku tanpa henti." "Kamu, Ji King, kamu benar-benar berani memanggil kami ampas dan lalat. Changfeng, jangan dengarkan omong kosong ini. Ruyan sudah mati karena diracun. Bahkan jika Sovereign Star Abyss datang ke sini, dia tidak bisa menyelamatkannya juga. Changfeng, sebagai kepala keluarga, apakah kamu akan menonton orang luar menaikkan sengketa di sini?" Sejenak, para tetua keluarga Xiao meledak, mencela Xiao Changfeng satu demi satu. Bab 409. Ekspresi Xiao Changfeng berkedip tanpa henti. Dia adalah seorang ahli alkimia raja, dia secara alami bisa mengatakan bahwa Xiao Ruyan sudah tanpa kegiatan vital, tidak mungkin untuk dibawa kembali. Tapi Ye Yuan hanya harus mengatakan bahwa dia bisa membawanya kembali. Haruskah dia percaya pada Ye Yuan atau tidak? Begitu banyak tetua mengerahkan tekanan padanya, menuntut untuk mengusir Ye Yuan. Dia juga tidak bisa mengabaikan pendapat semua orang. Untuk sesaat, Xiao Changfeng goyah. Dia menatap Ye Yuan dan tiba-tiba teringat penampilan Ye Yuan yang mempesona di majelis pilgrim. Mungkin, dia benar-benar bisa. Para tetua masih berbicara sekaligus, membuat Xiao Changfeng merasa sangat kesal. "Tutup mulutmu untukku." Xiao Changfeng meraung, membungkam semua orang. "Semua keluar untukku. Biarkan Tuan Muda Ji mencoba," kata Xiao Changfeng. "Changfeng, bagaimana kamu bisa begitu kacau? Bagaimana orang bisa hidup kembali setelah mereka mati? Bocah ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah," kata seorang penatua keluarga Xiao. Xiao Changfeng melotot dan berkata, "Yang terbaring di tempat tidur adalah putriku. Tidak bisakah aku membuat keputusan ini? Apakah aku masih kepala keluarga Xiao atau tidak?" Aura Xiao Changfeng dirilis. Kali ini, tidak ada yang berani berbicara. Para penatua ini bertukar pandang tapi akhirnya masih keluar dari ruangan.
Ye Yuan menyaksikan dengan acuh tak acuh, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini masih tidak dianggap putus asa. Ye Yuan dengan santai melemparkan Xiao Changfeng Sleep Giok dan berkata, setidaknya kamu memiliki sedikit kesadaran terhadap Ruyan. Persiapkan ramuan obat dengan baik sesuai dengan formula ini. Aku perlu memulai tungku untuk memperbaiki pil sebentar. Xiao Changfeng mengangguk dan tidak banyak bicara saat dia pergi. Ye Yuan mendukung Xiao Ruyan dengan baik dan mengeksekusi Temperate Profound Gold Finger sekali lagi. Sekitar 1 jam kemudian, para penatua yang menunggu di luar ruangan semua tidak sabar. Oh Changfeng, bocah itu sedang bermain-main, kamu juga main-main dengan dia. Kamu adalah Raja Alkimia, bahkan kamu telah menentukan bahwa Ruyan telah mati, bagaimana dia bisa menghidupkannya kembali. Sekarang, dia mengejar semua kita di sini dan tinggal di kamar Ruyan sendirian. Di mana rasa kesopanan? Petik 2. Yang berbicara adalah penatua keluarga Xiao dengan posisi yang agak tinggi, juga Raja Semasi Alkimia yang ditinggikan. Namanya Xiao Changhong. Sejak keluarga Xiao merebut kembali pasar obat pil, kepercayaan para tetua ini membengkak satu persatu. Mereka memiliki keyakinan besar bahwa keluarga Xiao dapat mengandalkan 10 tahun ini untuk bangkit sekali lagi. Di masa lalu, mereka merasa kepala lebih pendek dari yang lain ketika mereka pergi. Tapi sekarang, kepala mereka semua terangkat ke langit ketika mereka pergi keluar. Mendengar Xiao Changhong berkata demikian, Xiao Changfeng mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Semakin banyak Xiao Changhong berbicara, semakin marah dia. Dia bahkan menunjuk ujung tombak pada Xiao Ruyan dan berkata dengan tegas, Ruyan gadis ini serius, keluarga Xiao mengangkatnya begitu besar dan bahkan membesarkannya untuk menjadi Grandmaster Alkimia tingkat tinggi. Berapa banyak sumber daya yang dihabiskan. Sekarang, ketika keluarga Xiao membutuhkannya, dia melakukan sesuatu seperti ini. Benar-benar menggigil hati kita. Kematiannya tidak penting, tetapi bagaimana Anda akan memberikan pertanggungjawaban kepada keluarga Huang dan Sui? Petik 2. Itu benar, Ruyan gadis ini benar-benar keterlaluan. Dengan Xiao Changhong berkata begitu, banyak penatua segera setuju. Ketika Xiao Changhong melihat bahwa semua orang berdiri di sisinya, dia menjadi lebih bersemangat dan melanjutkan, seperti yang saya katakan, Ruyan gadis ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Bukankah itu hanya menikahi seseorang? Gadis mana yang tidak menikah? Juga, 2 tuan muda dari keluarga Huang dan keluarga Sui itu adalah naga di antara para lelaki. Mungkinkah mereka masih tidak layak menerima Ruyan? Petik 2. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang sangat dingin tiba-tiba menyerang. Xiao Changhong belum mengetahui apa yang sedang terjadi ketika tenggorokannya sudah digenggam dengan tangan, tidak dapat berbicara. Ye Yuan menyematkan Xiao Changhong ke dinding dan berkata dengan dingin, kamu hanya mencoba mengatakan kata sinis lainnya. Batuk, batuk, batuk. Lepaskan aku. Kedua kaki Xiao Changhong lurus tetapi tidak berani menolak. Pada saat ini, Ye Yuan hanya harus meludahkan energi esensi, dan dia bisa mengklaim kehidupan lama ini. Melihat Ye Yuan dipenuhi dengan niat membunuh, para tetua keluarga Xiao merasa merinding. Anak ini, hanya seorang seniman bela diri Crystal Formation Realm. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Meskipun Xiao Changhong adalah seorang alkemis, bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri transformasi alam tingkat ke-7. Dia bahkan tidak bisa bereaksi dan dijepit di dinding oleh Ye Yuan. Kamu sekelompok bodoh. Sebagai orang tua, kamu tidak memiliki kemampuan sama sekali, dan masih membutuhkan junior untuk mengorbankan kebahagiaan pernikahan mereka sendiri untuk membantu mencapai keuntungan egoismu. Benar-benar menggelikan. Kalian semua memelihara Ruyan. Dia telah melakukan cukup banyak, baiklah. Selama bertahun-tahun, berapa banyak tekanan yang dipikulnya, seorang gadis kecil. Anda, orang-orang tua ini, selain menggerakkan punggung, apa yang telah Anda lakukan? Banyak hal yang membuat orang berpikir. Kata-kata Ye Yuan dipenuhi dengan amarah, membuat semua orang merasa dingin tanpa henti. Ji Qing, ini keluarga Xiao. Bagaimana kami bisa membiarkanmu begitu kurang ajar? Apa yang kami lakukan adalah urusan keluarga Xiao. Bukan giliranmu untuk datang dan repot-repot. Cepat lepaskan penatua Changhong. Sesepuh lainnya berkata dengan muram. Ye Yuan berbalik dan menatap tua itu dengan dingin. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, begitukah? Para tetua diambil oleh aura Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika saya ingat dengan benar, identitas punggawa tamu Xiao Family saya tampaknya belum dihapus, kan? Karena saya punggawa tamu Xiao Family, mengapa saya tidak bisa mengganggu Xiao Family? Urusan. Seperti yang Ye Yuan katakan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap ketika dia berkata, aku juga tidak bisa diganggu dengan masalah keluarga Xiao. Tapi masalah Ruyan adalah masalah saya. Jika Anda semua berani memaksanya lagi di masa depan, hasil Anda akan seperti batu ini. Petik 2.
Seperti yang dia katakan, Ye Yuan dengan santai mengeluarkan ledakan energi esensi gunung palsu yang tidak jauh di kejauhan langsung berubah menjadi debu. Wajah para tetua berubah. Mereka takut dengan aura Ye Yuan. Untuk bisa langsung mengalahkan Xiao Changhong, kekuatan Ye Yuan bisa dilihat sekilas. Keluarga Xiao secara alami memiliki seniman bela diri jiwa laut realem juga. Tapi Ye Yuan tidak sendirian-sendirian. Di belakang Ye Yuan berdiri Sovereign Star Abyss. Untuk dapat membuat yang mulia, Pangeran Ketujuh, bersujud dan meminta maaf atas kesalahannya, siapa di ibu kota yang berani memancing bintang jahat ini? Sekarang, semuanya jauh dari saya, kalau tuan kecil ini, saya, jengkel ketika saya melihat Anda. Ye Yuan berkata dengan mendengus dingin. Bagaimana mungkin para tetua berani bertahan? Masing-masing dari mereka berlari lebih cepat daripada kelinci. Di halaman besar, hanya Xiao Changfeng dan Ye Yuan yang tersisa saat ini. Ekspresi Xiao Changfeng berubah lagi, sangat heran dengan kekuatan Ye Yuan. Dia ingat bahwa ketika Ye Yuan meninggalkan keluarga Xiao sebulan yang lalu, dia masih hanya kekuatan realem formasi kristal tingkat kedua. Berapa lama itu hanya dan dia sudah berada di alam formasi kristal tingkat ketujuh. Tetapi sekarang jelas bukan saatnya untuk menanyakan hal ini. Xiao Changfeng bertanya dengan agak canggung, Tuan Muda Ji, dia, Ruyan. Ye Yuan menatapnya dengan acuh tak acuh dan menjawab dengan pertanyaan, apakah semua ramuan obat sudah disiapkan? Xiao Changfeng bergegas mengangguk dan berkata, semua sudah siap. Semua di dalam ruang penyempurnaan pil saya. Tong Xuan tepat di luar. Dia akan membawa Anda masuk. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu masuk ke dalam. Ruyan masih punya waktu sebelum dia akan bangun. Aku akan pergi dan menyiapkan pil detoksifikasi sekarang. Kamu merawatnya dengan baik. Meskipun dia sudah lama bersiap, seluruh tubuh Xiao Changfeng masih bergetar ketika dia bertanya dengan tidak percaya, kamu benar-benar membuatnya hidup kembali. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, mungkinkah kamu ingin melihat putrimu sendiri mati? Bab 410-410. Di ranjang giok, kecantikan itu membuka kedua matanya dengan lemah. Xiao Changfeng sangat senang ketika dia berkata, Ruyan, kamu sudah bangun. Ayah. Xiao Ruyan melihat Xiao Changfeng ketika dia membuka matanya, tapi dia dengan keras kepala menoleh dan tidak mau untuk melihat lagi. Xiao Changfeng merasakan sakit hati ketika dia mendesah lemah dan berkata, Ruyan, ayah tahu bahwa kamu memiliki dendam di hatimu, tetapi, ayah juga tidak berdaya. Xiao Ruyan masih menoleh dan menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Hati Xiao Changfeng seperti sedang diiris oleh pisau. Dia tahu bahwa putrinya sudah sangat kecewa padanya. Baiklah, kamu tidak mau mendengarkan kata-kata ayah, tapi kamu mau mendengarkan kata-kata Ji Qing, kan? Xiao Changfeng menghela nafas berat dan berkata. Tubuh Xiao Ruyan bergetar ketika dia mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk memutar kepalanya, matanya dipenuhi keraguan. Xiao Changfeng tahu pikiran putrinya dan menjelaskan, ayah tidak mampu. Ketika saya menemukan bahwa Anda diracun, ayah sudah tidak berdaya untuk melakukan apapun. Keterampilan ajaib Ji Qing yang dapat menghidupkan kembali orang mati yang benar-benar membuat Anda hidup kembali secara ajaib. Petik 2. Mata Xiao Ruyan dipenuhi dengan keheranan. Dia jelas dari orang lain tentang toksisitas 9 neter soul shattering powder. Bisa dikatakan membunuh atas tuduhan. Setelah diracun selama beberapa jam, itu pada dasarnya tidak bisa ditebus. Ji Qing benar-benar bisa membawanya kembali. Bagaimana keterampilan medis yang brilian diperlukan untuk ini? Di mana dia? Xiao Ruyan bertanya dengan sedikit gemetar. Xiao Changfeng menghela nafas lagi dan berkata, Ruyan, aku tahu kamu mungkin tidak suka mendengar kata-kata, tetapi pasangannya menemukan persaingan bela diri sudah tidak bisa dihindari. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi keluarga Xiao kita untuk menjaga pijakan di ibu kota di masa depan jika kita menyinggung dua keluarga Huang dan Sue pada saat yang sama. Petik 2. Melihat emosi putrinya menjadi gelisah, Xiao Changfeng buru-buru berkata, kamu jangan gelisah dulu. Dengarkan aku selesai bicara dulu. Mungkin, situasi tak terpecahkan ini sekarang memiliki peluang untuk berbalik. Mata indah Xiao Ruyan berputar sedikit, dan dia berkata dengan heran, makna ayah adalah. Xiao Changfeng mengangguk dan berkata, itu benar. Jika kamu benar-benar tidak mau menikah dengan dua keluarga Huang dan Sue, mungkin kamu bisa mendaratkan masalah ini pada Ji Qing. Kurasa, jika itu Ji Qing, kamu tidak akan menolak, kan? Petik 2. Mendengar kata-kata Xiao Changfeng, wajah Xiao Ruyan yang pucat dan pucat karena kelemahan memerah. Melihat Xiao Ruyan mengenakan postur untuk membantah tetapi memerah instat, Xiao Changfeng menghela nafas dan berkata, sebenarnya, selama majelis Pilgrim, saya sudah melihat melalui pikiran Anda. Setelah Ji Qing diterima oleh Sovereign Star Abyss sebagai murid, statusnya juga cukup untuk disebutkan dalam nafas yang sama dengan keluarga Huang dan Sue. Jika kalian berdua dipersatukan, itu juga tidak dilarang. Hanya saja,
Mendengar paruh pertama kalimat itu, Xiao Ruyan sebenarnya sedikit gembira di hatinya. Tetapi ketika dia mendengar dua kata, hanya saja, hati Xiao Ruyan jatuh tanpa sadar, dan dia bertanya dengan lemah, hanya saja apa? Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang begitu tegas. Aku takut bahwa kamu menjatuhkan bunga merindukan cinta, sementara dia, sebuah sungai tak berperasaan, mengoceh di sepanjang. Xiao Changfeng berkata sambil menghela nafas. Hati Xiao Ruyan tanpa sadar tersentak sengit ketika dia berkata tanpa syarat, jika dia tidak tertarik padaku, mengapa dia membantuku berulang kali? Ayah adalah seseorang yang telah melalui semua itu. Pada akhirnya, aku bisa melihat hal-hal yang lebih jelas daripada kamu. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia memasuki keluarga Xiao, Ji Qing pasti datang menyembunyikan beberapa tujuan. Itulah sebabnya ayah melakukan keputusan yang tidak bijaksana untuk sengaja membiarkan dia dan Tong Wencha berhadapan. Siapa yang tahu bahwa menabur yang tak terduga menyebabkan mekar di taman. Ji Qing benar-benar menjadi penyelamat keluarga Xiao. Jujur, ayah sebenarnya sudah benar-benar membuat dia marah pada waktu itu dengan rasa tidak percaya, karena kamu berdiri untuk mendukungnya dengan keras, dia mungkin akan menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Petik 2. Mendengar kata-kata Xiao Changfeng, Xiao Ruyan bahkan lebih bingung. Karena itu masalahnya, bukankah itu menunjukkan lebih jelas? Xiao Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, justru karena ini yang menunjukkan lebih jelas dia tidak memiliki perasaan pria dan wanita terhadap kamu tetapi ikatan persahabatan. Jika dia memasuki keluarga Xiao karena kamu, dia pasti tidak akan telah menjadi sangat marah karena ketidakpercayaan ayah. Dia juga tidak akan tampil begitu rendah di majelis Pilgrim tetapi mencoba memikirkan cara untuk membuat Anda dan ayah sangat menghargainya. Meskipun saya tidak tahu mengapa, sesuatu pasti memiliki terjadi selama majelis Pilgrim telah benar-benar membuat dia marah, membuatnya benar-benar menghancurkan Tong Wenchang. Petik 2. Mendengarkan sampai sini, kulit Xiao Ruyan segera menjadi sepucat kertas lagi. Mereka yang terlibat erat tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya dengan Xiao Changfeng yang menganalisis seperti ini, Xiao Ruyan tahu bahwa mungkin itu adalah angan-angannya. Sederet air mata bening mengalir turun tak terkendali lagi. Ruyan, kamu tidak harus seperti ini. Hal ini mungkin masih memiliki perubahan haluan, kata Xiao Changfeng. Xiao Ruyan berkata sambil menangis, ayah tidak perlu menghiburku. Aku tidak menghiburmu. Mungkin kamu benar-benar bisa memperjuangkan masalah ini. Sebelumnya, aku tidak punya jaminan. Tapi sekarang, aku punya kepercayaan diri 70%, kata Xiao Changfeng. 70% kepercayaan diri. Xiao Ruyan bertanya dengan ragu. Xiao Changfeng mengangguk dan berkata, itu benar. Ji Qing harus memiliki tujuannya datang ke keluarga Xiao, jadi saya tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Saya takut menyinggung tokoh besar di masa depan, jadi saya tidak membuka mulut saja. Tapi hari ini, melalui urusanmu, aku bisa menyimpulkan bahwa Ji Qing adalah seseorang yang sangat menghargai persaudaraan. Jika kau benar-benar tidak mau menikah dengan dua keluarga Huang dan Sue, mungkin kau bisa membuka lapisan ini, kertas kaca untuknya. Dengan wataknya, aku yakin dia tidak ingin melihatmu melompat ke lubang api. Petik 2. Mata Xiao Ruyan tidak bisa menahan cahaya tetapi redup sangat cepat. Bagi seorang gadis, terutama kecantikan yang tiada taranya seperti Xiao Ruyan, memintanya untuk melubangi lapisan kertas kaca jendela ini terlalu sulit. Ini membutuhkan keberanian luar biasa. Selanjutnya, Xiao Changfeng sudah membuatnya sangat jelas sekarang, Ye Yuan hanya punya perasaan persahabatan terhadapnya. Bagaimana jika dia menolak? Dengan tidak menyodok lubang, mungkin mereka masih bisa berteman. Begitu dia melubangi kertas kaca jendela ini, mereka mungkin tidak berteman lagi. Ini bukan hasil yang diinginkan Xiao Ruyan. Keputusasaan adalah kesedihan terbesar. Pada saat itu, dia mungkin merasa lebih buruk daripada mati. Xiao Ruyan jelas jatuh ke dalam konflik internal yang ekstrim. Aku tahu ini juga kejam bagimu. Tapi ini sudah rencana terbaik yang bisa dipikirkan ayah. Yang terpenting, kau jatuh cinta pada Ji Qing, kan? Ji Qing sudah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Aku akan memanggilnya sekarang. Mengenai apakah kamu memberitahunya atau tidak, itu harus bergantung pada dirimu sendiri. Xiao Changfeng mendesah ringan dan berbalik dan pergi. Xiao Ruyan tidak menyadari bahwa pada saat dia berbalik, seberkas cahaya melintas di mata Xiao Changfeng. Memang benar bahwa Xiao Changfeng mengatakan ini demi putrinya. Tetapi yang lebih penting, begitu Ye Yuan dan Xiao Ruyan menjadi pasangan, itu akan setara dengan keluarga Xiao yang semakin dekat dengan asosiasi alkemis, spanduk raksasa ini. Dengan lapisan hubungan ini, tidak ada yang bisa mengguncang posisi keluarga Xiao di ibu kota lagi. Star Abyss sebenarnya berani memberi sanksi kepada keluarga kerajaan untuk Ye Yuan. Dapat dilihat betapa dia sangat menghargai murid ini. Setelah kedua orang mengikat ikatan pernikahan,
pengaturan dalam adegan alkimia ibu kota akan mengalami perubahan lagi, dan majelis Pilgrim tidak akan perlu dilakukan lagi. Ini adalah skema level yang lebih dalam dari Xiao Changfeng. Pikiran Xiao Ruyan murni. Bagaimana dia bisa melihat melalui pemikiran mendalam Xiao Changfeng? Omong-omong, bahkan jika dia melihatnya, dia kemungkinan besar ingin menahan hati Ye Yuan tanpa melihat ke belakang juga, kan? Mengungkap kebenaran. Bab 411. Melihat Ye Yuan lagi, air mata Xiao Ruyan sekali lagi mengalir dengan kecewa. Ye Yuan terkekeh dan berkata, seberapa besar masalah itu? Apakah ada kebutuhan untuk mencoba bunuh diri? Gadis yang begitu cantik, begitu banyak orang yang berjuang untuk memilikinya. Sayang sekali jika Anda meninggal. Menempatkan diri di rumah untuk menjadi bunga vas bunga juga cukup bagus. Petik 2. Puci. Satu kalimat menggelitik Xiao Ruyan, mengubah air mata menjadi senyum. Memutar matanya ke arah Ye Yuan, dia cemberut dan berkata, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu dengan benar untuk sekali? Bercanda. Matanya dipenuhi dengan perasaan asmara, memikat orang hingga mati. Menempatkan Ye Yuan yang sedang mencari jejak juga. Haha, bukankah aku melihat bahwa suasananya agak canggung dan ingin menghidupkan semuanya? Ye Yuan berkata sedikit canggung. Tapi mata Xiao Ruyan redup dan dia berteriak dengan enggan, kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Bukankah aku sudah menyelamatkanmu? Hehe, kamu gadis bodoh, apakah itu layak untuk melakukan ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Xiao Ruyan menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya atau tidak, hanya mau atau tidak. Aku tidak ingin menentang niat ayah dan juga tidak ingin diriku menjadi aksesori orang lain. Ini adalah pilihan terbaik. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Xiao Ruyan hanya meratapi nasibnya dengan kosong ketika tiba-tiba sebuah wajah muncul di depannya, membuatnya melompat ketakutan dan buru-buru mundur. Ye Yuan tertawa dan berkata, kamu bohong. Adegan itu sebelumnya membuat hati kecil Xiao Ruyan berdebar, hanya untuk melihat ekspresinya yang bingung, matanya mengelak seolah dia melakukan sesuatu yang bersalah. Kapan aku? Xiao Ruyan berkata dengan lembut. Matamu dihianati. Mata orang yang hatinya mati seperti abu sama sekali tanpa kehidupan. Tapi kamu, dipenuhi dengan keterikatan terhadap dunia ini. Jadi bagaimana? Aku tidak punya pilihan lain. Setelah pikirannya diekspos oleh Ye Yuan, Xiao Ruyan berkata dengan sedikit malu. Tentu saja, dia dipenuhi dengan keterikatan terhadap dunia ini. Dia melekat pada alchemy pathnya. Dia melekat pada orang tuanya dan kakak laki-lakinya. Dia melekat pada Ye Yuan. Xiao Ruyan pada saat ini sangat sensitif. Dia merasa bahwa Ye Yuan condong ke arahnya, tapi Ye Yuan benar-benar menutup mata padanya. Dia jelas tahu bahwa pasangannya menemukan kompetisi perang akan segera dimulai, namun dia masih memasuki pengasingan tertutup untuk berkultivasi. Dalam keputusasaannya, dia memilih cara ekstrim semacam ini dalam melakukan sesuatu. Haha, jangan berharap mati, maka jangan mati, kata Ye Yuan sambil tertawa. Xiao Ruyan tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Dia tiba-tiba berteriak pada Ye Yuan, bicara mudah untuk Anda. Apakah Anda tahu betapa kuatnya keluarga kelas 1? Apakah Anda tahu kesulitan keluarga Xiao saat ini? Apakah Anda tahu keadaan saya? Tidak ingin mati. Bagaimana dengan pasangannya? Menemukan persaingan perang. Mungkinkah Anda akan mengalahkan Huang Wenqiu dan Sui Zaihe dan menikahi saya? Petik 2. Mengatakan menyelesaikan kata-kata dalam satu napas, Xiao Ruyan menatap lekat-lekat ke mata Ye Yuan, tampak sangat marah, tetapi sebenarnya, hatinya sudah melompat ke tenggorokannya. Dia khawatir Ye Yuan akan mengatakan tidak, khawatir Ye Yuan akan berbalik dan pergi. Kedua orang itu saling menatap. Untuk sesaat, hanya ada suara napas di dalam ruangan. Baik, setelah beberapa saat, Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata. Apa? Xiao Ruyan tidak langsung bereaksi dan secara naluriah berseru. Aku akan membantumu menyelesaikan dua orang itu. Tapi, aku tidak punya cara untuk menikahimu. Ye Yuan merasa bahwa mengenai hal-hal semacam ini, lebih baik tidak melakukan hal-hal dengan sembrono. Kamu, apa maksudmu? Xiao Ruyan terkejut sebelumnya, tetapi bagian kedua dari kalimat Ye Yuan memercik seperti baskom berisi air dingin. Maksud saya adalah bahwa saya akan berpartisipasi dalam pasangan menemukan persaingan bela diri dan membantu Anda mengurus dua itu. Tapi, saya tidak punya cara menikahi Anda, kata Ye Yuan. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata ini agak menyakitkan, dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Ye Yuan hanya memasuki dunia Fierce Gale untuk menyelamatkan orang. Apakah dia bisa kembali ke dunia tanpa akhir hidup adalah masalah lain sama sekali. Bahkan jika dia kembali ke dunia tanpa akhir, kedua belah pihak mereka juga ditakdirkan untuk menjadi musuh. Bisakah musuh dan musuh bersama? Ye Yuan secara alami menyukai keindahan. Tapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk menikmati wanita cantik saat ini. Dia hanya bisa memperlakukan Xiao Ruyan sebagai teman.
Karena dia memperlakukan Xiao Ruyan sebagai teman, dia tidak bisa membawa kerugian besar baginya. Ini adalah prinsip Ye Yuan. Dia tidak setuju dengan Nanfeng Ruoxing dan Nanfeng Zirou saat itu juga karena alasan ini. Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Tidak tahu mengapa, Xiao Ruyan menjadi tenang saat ini. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, saya memiliki kesulitan sendiri. Maaf. Xiao Ruyan mengangguk dan benar-benar tersenyum manis, berkata, selama kamu tidak membiarkan aku menikahi dua orang itu akan berhasil. Terima kasih, Ji Qing. Melihat Xiao Ruyan seperti itu, hati Ye Yuan sedikit berkurang. Jujur berbicara, berurusan dengan masalah hati itu benar-benar bukan setelan kuatnya. Ye Yuan tersenyum canggung dan berkata, apa yang harus saya syukuri? Melayani Nona Ruyan adalah sesuatu yang dimiliki oleh banyak pria di ibu kota. Orang lain bahkan tidak bisa memohonnya, tetapi saya mendapatkan keuntungan besar. Hahaha. Petik 2. Ye Yuan sendiri merasa bahwa lelucon ini sama sekali tidak lucu, tetapi Xiao Ruyan terkikik tanpa henti. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tawa ini membawa kesengsaraan dan kepahitan di dalam. Tapi Ye Yuan juga tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ah, Ji Qing, kamu sebenarnya sudah realem formasi kristal tingkat ke-7. Xiao Ruyan tiba-tiba menyadari sesuatu dan tawa itu berhenti. Pengasingan tertutup saya 1 bulan ini adalah untuk menerobos alam, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak bisa melihatmu lebih dan lebih lagi. Kekuatanmu di jalur alkimia sangat kuat sampai membuat orang putus asa. Kamu benar-benar memiliki bakat tak tertandingi di jalur bela diri juga. Keberadaan seperti apa kamu? Petik 2. Dalam sudut pandang Xiao Ruyan, Ye Yuan adalah pria yang penuh teka-teki. Atau mungkin justru titik inilah yang membuatnya sangat tertarik. Haha, aku adalah aku, kembang api berwarna berbeda. Berliku-liku. Tapi, bahkan jika kamu menerobos ke alam formasi kristal tingkat ke-7, kamu masih jauh lebih buruk daripada mereka. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan memaksanya. Xiao Ruyan berkata dengan cemas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang. Hanya 2 alam transformasi laut tingkat menengah. Aku tidak memikirkan mereka. Sangat, Xiao Ruyan berkata dengan ragu. Tentu saja itu benar, Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Baiklah kalau begitu, tapi aku masih punya satu masalah untuk diminta dari kamu. Kamu tidak boleh menolak aku. Xiao Ruyan tiba-tiba berkata dengan serius. Kamu yang mengatakannya dulu. Aku pasti akan setuju apa yang bisa aku janjikan. Ye Yuan tidak jatuh hati dan memutuskan untuk mendengarkan isinya terlebih dahulu sebelum memutuskan. Xiao Ruyan menatap Ye Yuan dengan wajah geram dan berkata, kamu, orang ini, benar-benar tidak memiliki pikiran untuk bersikap lunak terhadap wanita. Hahaha, Ye Yuan tertawa. Jika kamu benar-benar bisa mengalahkan Huang Wenqiu dan Sui Zaihe, kamu tidak harus menikah denganku, tapi, aku ingin mengikuti kamu di masa depan. Kata Xiao Ruyan. Ah, ikuti aku. Ye Yuan memiliki ekspresi heran. Iya, kamu mengalahkan mereka di depan seluruh ibu kota tetapi menolak untuk menikah denganku. Bagaimana aku akan menikah di masa depan? Jadi, aku akan tetap berpegang pada kamu di masa depan. Aku ingin mengikuti kamu. Jika kamu tidak setuju, saya hanya akan mati 1 ronde lagi. Either way, saya sudah seseorang yang mati sekali. Xiao Ruyan mengancam. Ye Yuan merasakan kepalanya membengkak dan dia melambaikan tangannya, berkata, apa masalahnya dengan kamu mengikuti saya? Saya sudah mengatakan bahwa saya memiliki kesulitan saya sendiri. Itu sederhana, kamu baru saja menerima aku sebagai murid, dan itu akan berhasil. Sedikit kelicikan berkelip di mata Xiao Ruyan. Bab 412. Ye Yuan memandang Xiao Ruyan dengan agak terkejut dan berkata, menerima kamu sebagai murid. Iya, aku juga tidak memaksamu untuk menjadi sahabat Dao. Hanya membawaku sebagai murid. Tidak berlebihan, kan? Kata Xiao Ruyan. Ini, Ye Yuan tidak bisa menahan keraguan. Dia bahkan tidak secara resmi menerima murid dalam kehidupan sebelumnya. Dia benar-benar tidak memiliki keinginan untuk menjadi guru. Xiao Ruyan tiba-tiba meningkatkan kondisi ini membuatnya tidak dapat membuat pilihan untuk sesaat. Bukannya Ye Yuan enggan mengambil murid, hanya saja dia tidak mau membuang waktu untuk sesuatu seperti mengajar murid di kehidupan sebelumnya. Jadi, dia tidak bisa repot-repot mengambil murid. Orang-orang seperti Li Daohang adalah milik mereka yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang bisa belajar alkimia di sisinya. Bahkan jika dia tidak sengaja pergi dan mengajar, Li Daohang juga menggunakan hanya 100 tahun untuk berkultivasi dari leluhur alkimia ke alam mulia alchemy, hanya selangkah lagi dari melangkah ke alkimia kaisar. Orang bisa mengatakan bahwa berada di samping Ye Yuan, bahkan jika itu hanya seorang bocah kedokteran, itu juga akan bermanfaat selamanya. Xiao Ruyan tidak bisa menahan cemas ketika dia melihat Ye Yuan ragu dan berkata,
jangan katakan apa-apa seperti kamu muda dan tidak bisa mengajari saya. Saya tahu perbedaan antara kita. Kekuatan Anda lebih dari cukup untuk menjadi milik saya Tuan. Jika Anda bahkan tidak setuju dengan ini, saya juga tidak perlu Anda naik ke atas panggung. Paling-paling, saya akan mengkonsumsi bagian lain dari 9 neter Shattering Powder. Petik 2. Orang harus mengakui bahwa ketika seorang wanita seperti Xiao Ruyan bertingkah seperti gadis manja, semua pria akan merasa sulit untuk menolak. Pertama, menangis, kedua, membuat keributan, dan ketiga, gantung diri. Bahkan mengetahui semua ini, Ye Yuan hanya lemah terhadap taktik ini. Dia langsung berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu. Jadilah muridku kalau begitu. Tapi aku akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Aku akan meninggalkan ibu kota di masa depan. Ye Yuan secara alami tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Selama dia menyelamatkan rekan magangnya, dia akan segera pergi. Siapa yang tahu bahwa Xiao Ruyan menjadi sangat gembira dan berkata, tidak masalah. Dimanapun Anda berada, saya akan berada di sana. Saya merasa bahwa dengan mengikuti Anda, saya akan semakin dekat dengan dao alkimia yang luar biasa. Jika kamu pergi, bagaimana dengan orang tua dan kakakmu? Mata Xiao Ruyan redup ketika dia berkata, keluarga Xiao telah merebut kembali hak manajemen. Misi saya sudah selesai. Keluarga Xiao tidak membutuhkan saya lagi. Adapun ayah dan ibu, mereka masih memiliki kakak dan anak-anak lain. Satu orang kurang baik-baik saja. Petik 2. Mata Ye Yuan berkedip, tetapi dia tidak berbicara. Dia bisa merasakan pukulan yang dialami insiden ini pada Xiao Ruyan. Ketidakpedulian para sesepuh Xiao family sudah membuat Xiao Ruyan kehilangan kepercayaan penuh pada keluarga Xiao. Terus tinggal di keluarga Xiao, selama dia bisa menjadi tawar-menawar untuk pertukaran manfaat mereka, mereka tidak akan peduli dengan perasaan Xiao Ruyan. Kepada Xiao Ruyan yang sudah mati sekali, dia sudah datang untuk menerima banyak hal. 20 tahun terakhir ini, dia hidup untuk keluarga Xiao. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan hidup untuk dirinya sendiri. Dia ingin menempuh jalannya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Hanya saja Ye Yuan tidak tahu apakah dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penduduk asli dunia tanpa akhir, akankah dia pergi bersamanya atau tidak. Petik 2. Mengikuti si Haoran dari keluarga Xiao, Ye Yuan terus merasa sangat aneh di hatinya. Murid perempuan ini diterima dengan agak canggung tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Orang lain menerima murid untuk melanjutkan warisan mereka, tetapi mengapa ia merasa bahwa ia menerima Xiao Ruyan karena beberapa motif tersembunyi. Kepada si Haoran, Ye Yuan tidak perlu banyak bersembunyi dan langsung mengatakan kepadanya perjanjian dengan Xiao Ruyan untuk didengarnya. Setelah si Haoran mendengarnya, dia pertama-tama mengukur Ye Yuan dengan tatapan aneh di matanya, dan dia akhirnya mengangkat jempol besar saat dia berseru dengan kagum, saudara muda cilik memang luar biasa. Orang lain semua berjuang untuk mengambil 2 mutlak di rumah untuk menjadi sahabat Dao, tetapi Anda benar-benar merintis jalan baru dan mulai bermain dengan hubungan cinta guru-siswa. Petik 2. Ye Yuan memiliki dorongan untuk runtuh. Dia berkata dengan geram, perselingkuhan cinta guru murid apa? Aku tidak mau menganggapnya sebagai murid. Tapi dia mengancam akan mati. Apa yang bisa kulakukan? Adik junior kecil tidak perlu memiliki keraguan. Tidak ada yang buruk tentang hubungan guru-murid. Sebaliknya, itu memiliki rasa lain. Adik junior kecil hanya harus menjadi diri sendiri. Dengan guru dan saya mendukung Anda, apa yang ada takut? Si Haoran berkata sambil tertawa. Ye Yuan memutar matanya dan benar-benar dikalahkan oleh pria tua yang kotor ini dan mengabaikannya sama sekali. Kembali ke Gunung Qixia, Ye Yuan langsung pergi untuk melihat Star Abyss. Ketika Star Abyss melihat Ye Yuan, ia juga memiliki ekspresi keheranan. Bahkan jika kamu mengambil alih tubuh untuk dilahirkan kembali, bukankah kecepatan kultivasi ini terlalu cepat? Star Abyss berkata dengan heran. Ye Yuan tidak mau membuang napas untuk ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tenang, saya tahu apa yang saya lakukan. Sesuatu seperti membunuh ayam untuk mengambil telur, saya tidak akan melakukannya. Anda datang untuk menemukan saya, apakah ada berita? Star Abyss tersenyum tipis dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa siluet manusia muncul dari udara tipis. Bintang Abyss ini sebenarnya memiliki artefak roh spasial juga. Melihat beberapa angka ini, Ye Yuan tidak bisa membantu dengan gemetar. Senior Apprentice Brother Mo, Senior Apprentice Brother Wu Jiu, Senior Apprentice Brother Tianyu, Senior Apprentice Brother Du, Apprentice Senior Brother Chen. Sungguh luar biasa bahwa kalian semua baik-baik saja. Ye Yuan berkata dengan gelisah. Beberapa orang ini mengejutkan Mo Yuntian dan yang lainnya. Terlepas dari Mei Zhen, semua orang ada di sini. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Star Abyss sebenarnya sangat boros, menyelamatkan semua orang dalam satu tembakan.
Hanya saja Mo Yuntian dan yang lainnya semuanya memiliki mata kosong, mereka mirip dengan Du Cheng yang Ye Yuan lihat hari itu. Jelas, larangan jiwa surgawi belum dihapus. Pembatasan jiwa surgawi mereka akan menjadi tanggung jawabmu untuk dibatalkan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya kepada mereka, kata Star Abyss. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan anggukan, kamu melakukannya dengan sangat baik. Kali ini, terima kasih banyak. Bintang Abyss tersenyum dan berkata, dengan status saya, meminta beberapa budak masih tidak menjadi masalah. Hanya saja, bahwa Mei Zhen yang Anda sebutkan cukup merepotkan. Ye Yuan mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana bisa begitu? Bintang Abyss berkata, gelombang budak dunia tanpa akhir ini, kekuatan tertinggi adalah di alam transformasi laut. Dan si transformasi alam budak semua disimpan oleh keluarga kerajaan. Karena Mei Zhen itu adalah ahli realisasi transformasi laut, ia secara alami disimpan di belakang oleh keluarga kerajaan. Ngomong-ngomong, itu kebetulan juga, orang yang membawanya tidak lain adalah Pangeran Ketujuh, Zhao Chenggan. Kami hanya berselisih dengan keluarga kerajaan. Tidak mudah membuka mulut kami, dan memintanya pada saat ini. Kalau tidak, itu akan terlalu jelas. Petik 2. Alis Ye Yuan dirajut lebih erat. Jika Mei Zhen ada di tangan Zhao Chenggan, maka masalah ini benar-benar sangat sulit untuk ditangani. Setelah beberapa lama, Ye Yuan akhirnya perlahan berkata, masalah ini memang agak merepotkan. Tapi, aku ingat kebaikan ini. Bagaimana dengan ini? Kekuatan saya saat ini tidak banyak membantu Anda, tapi saya akan memberi Anda sepotong formula kultivasi jiwa. Petik 2. Seluruh tubuh Star Abyss gemetar ketika dia berkata dengan tidak percaya, seperti apa formula kultivasi jiwa? Sebagai ketua asosiasi alkemis, Star Abyss secara alami tidak kekurangan formula kultivasi jiwa. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki cara untuk menjadi penguasa. Tapi Star Abyss tahu bahwa formula kultivasi jiwa yang diberikan Ye Yuan padanya pasti akan luar biasa. Setidaknya, dengan kekuatan dan statusnya saat ini, tidak mungkin didapatkan. Star Abyss tidak pernah bermimpi bahwa balasan Ye Yuan sebenarnya akan sangat murah hati. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, formula kultivasi jiwa ini disebut Heavenly Luo Soul Refining Art, itu adalah metode kultivasi Tier 9. Metode budidaya T Tier 9. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan tidak akan mengambil barang biasa untuk membodohinya, ketika dia mendengar metode budidaya Tier 9, beberapa kata ini, hati Star Abyss masih gagal memenuhi harapannya dan berdebar kencang. Bab 413. Seni penyulingan jiwa surgawi hanyalah metode kultivasi Tier 9 biasa. Ini paling bisa mendukung kultivasi Anda ke alam Kaisar Alkimia, bukan masalah besar. Tapi dengan ranah Anda saat ini, itu lebih dari banyak. Bagi Ye Yuan, metode budidaya Tier 9 benar-benar bukan masalah besar. Di otak Ye Yuan, ada lebih dari selusin metode budidaya Tier 9. The Heavenly Luo Soul Refining Art hanya yang tidak mencolok. Demikian pula, metode budidaya tingkat 9, seni penyulingan jiwa surgawi jauh lebih buruk daripada mantra jiwa 1000 augmenting. Seseorang harus tahu bahwa Thousand Augmenting Soul Incantation adalah metode kultivasi yang mendukung Ji Zhengyang dan Ji Qingyun ke puncak alchemy Emperor Realm, itu benar-benar kelas atas di antara kelas atas. Dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, Ye Yuan hanya memberikan metode kultivasi ini kepada ayahnya, Ye Hang. Bahkan Li Daohang setengah murid ini, Ye Yuan tidak mudah memberikannya juga. Terima kasih atas karunia senior yang luar biasa. Star Abyss diliputi oleh emosi dan bersyukur. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, mengabaikan bahwa kamu telah memberikan bantuan yang sangat besar kepadaku, hanya fakta bahwa kamu adalah Li Daohang, murid bocah itu, memberikanmu formula jiwa bukanlah sesuatu yang besar juga. Hanya saja kehidupan ini, saya juga tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk menebusnya. Petik 2. Menuju topik semacam ini, Star Abyss merasa tidak dapat menyisipkan satu kata pun di. Dia hanya bisa tetap diam di samping. Ye Yuan memberikan teknik pemurnian jiwa surgawi Luo ke Star Abyss, dia tidak lagi meragukan identitas Ye Yuan. Bagaimana mungkin seorang bocah realem formasi kristal mungkin mengetahui metode budidaya Tier 9? Ini adalah metode budidaya Tier 9. Untuk seniman bela diri realem bawah, metode budidaya Tier 9 adalah keberadaan terpenting. Alam dewa, apa hubungannya dengan seniman bela diri lower realem? Titik. 2 hari kemudian, di alun-alun terbesar di ibu kota, Win Emperor Plaza. Mungkin keluarga Xiao bukan klan keluarga besar puncak, tetapi sebagai salah satu dari 2 keindahan mutlak ibu kota, Xiao Ruyan praktis nama keluarga. Pasangannya menemukan persaingan bela diri secara alami juga menjadi fokus semua orang. Pada saat ini, Win Emperor Plaza penuh dengan orang. Itu sebenarnya situasi kedap air. Keluarga Xiao sama sekali tidak mengantisipasi tontonan seperti itu. Pasangan itu menemukan persaingan bela diri sudah berlangsung selama beberapa bulan sekarang.
Para seniman bela diri yang memenuhi persyaratan sudah mencapai puluhan ribu. Di antara orang-orang ini, sebagian besar sebenarnya hanya untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Karena semua orang di dunia tahu bahwa pasangan ini menemukan pertandingan kompetisi bela diri dilakukan untuk dua keluarga Huang dan Sue. Dan keluarga Huang, Huang Wenqiu dan keluarga Sue, Sue Zaihe praktis adalah krim dari hasil panen generasi junior Fierce Gale World. Dalam keadaan di mana dua ahli besar lainnya di ibu kota tidak ada, mereka sebenarnya sudah memiliki kemenangan dalam genggaman mereka. Bagi dua keluarga Huang dan Sue, keluarga Xiao memang tidak dianggap banyak. Tetapi bagi puluhan ribu seniman bela diri di dunia, keluarga Xiao adalah keberadaan yang sangat kuat. Bagi seniman bela diri generasi junior, untuk dapat mengembalikan keindahan dan memasuki keluarga Xiao, godaan ini terlalu hebat. Oleh karena itu, bahkan jika semua orang tahu bahwa tidak ada peluang untuk berhasil kali ini, anak-anak muda yang mendaftar masih penuh semangat. Di tengah Win Emperor Plaza, panggung tinggi didirikan. Panggung tinggi sudah sepenuhnya ditempati oleh tamu-tamu terkemuka. Di antara mereka termasuk eselon atas berbagai keluarga besar, serta anggota terhormat dari generasi junior, baik Huang Wenqiu dan Sue Zaihe ada di sana dengan mengejutkan. Juga tidak pasti apakah disengaja atau tidak disengaja bahwa kedua pemimpin generasi muda ini duduk bersama. Pertandingan arena belum dimulai, dan bau mesiu di antara keduanya menjadi berat. Sue Zaihe, saya mendesak Anda untuk lebih baik mencari alasan untuk menarik sekarang. Setelah hari ini, ibu kota tidak akan memiliki apapun yang disandingkan ahli nomor 2 lagi. Kata-kata Huang Wenqiu dipenuhi dengan bau mesiu. Tetapi ketika Sue Zaihe mendengar itu, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Haha, saya juga berpikir begitu. Dua pakar nomor 2, tidakkah Anda merasa terlalu banyak?" Wajah Huang Wenqiu menjadi gelap, dan dia berkata, "Sepertinya kamu menolak untuk menyerah sampai semua harapan hilang. Baik, hari ini, aku akan membiarkan kamu merasakan kekalahan dan tahu apa yang disebut surga di luar surga, dan orang-orang di luar manusia." Petik 2. Xiao Changfeng duduk tidak jauh dari mereka berdua. Menjelang perselisihan antara dua orang ini, dia sangat sadar. Dia segera tersenyum dan berkata, "Dua keponakan terhormat tidak perlu seperti ini. Kalian berdua adalah orang-orang top di ibu kota dan terikat untuk melampaui kita orang-orang tua di masa depan. Hari ini hanyalah kompetisi perang untuk menemukan pasangan, bukan perkelahian putus asa beberapa klan keluarga. Anda berdua tidak harus menyakiti hubungan persahabatan Anda karena ini." Petik 2. Kata-kata ini terdengar seperti mediasi di antara perkelahian, tetapi mengingatnya dengan hati-hati, itu selalu agak salah. Kelihayan kedua orang itu masih dangkal. Melihat Xiao Changfeng berbicara, Huang Wenqiu memimpin untuk mengekspresikan sikapnya, mengatakan, "Ayah mertua, duduklah sebentar. Setelah Wenqiu menyapu ikan asin yang bau ini, aku akan datang dan menikahi Ruyan besok." Petik 2. Sue Zaihe mencibir dan berkata, "Dengan orang-orang seperti Anda, lewati rintangan saya terlebih dahulu sebelum berbicara." Dua orang saling bertabrakan. Kata-kata Xiao Changfeng tidak hanya menenangkan kedua orang itu, tetapi juga mengintensifkan situasinya. Tepat pada saat ini, hanya untuk mendengar Tong Xuan berteriak dengan suara yang jelas, "Kepala keluarga Sangguan, Sangguan Yi telah tiba, Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, telah tiba." Ketika suaranya mendarat, alun-alun langsung menjadi jauh lebih tenang. Kepala keluarga Sangguan, Sangguan Yi, perlahan-lahan memasuki panggung tinggi. Xiao Changfeng buru-buru menyambut. Di belakang Sangguan Yi, Sangguan Lingyun dan Sangguan Lingsue mengikuti di belakang. Broter Sangguan dan Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, secara pribadi membuat penampilan. Itu benar-benar menghiasi keluarga Xiao dengan kehadiran Anda. Xiao Changfeng buru-buru berkata. Sangguan Yi berkata dengan dingin, "Haha, kepala keluarga Xiao terlalu sopan. Kepala keluarga Xiao melahirkan seorang anak perempuan yang baik-baik saja. Tapi hari ini, dia akan menjadi seekor ikan yang melompati gerbang naga." Xiao Changfeng memandang Pangeran Ketujuh di belakang Sangguan Lingsue dan berkata sambil tersenyum, "Tidak sama sekali. Untuk berbicara tentang ikan yang melompati gerbang naga, itu pasti saudara Sangguan. Apakah Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, sudah sehat?" Xiao Changfeng menyapa Zhao Chenggan lagi. Ekspresi Zhao Chenggan dingin tetapi jelas sangat sensitif terhadap kata-kata Xiao Changfeng. Dia berkata sambil tersenyum, kata-kata dari kepala keluarga Xiao ini membuat Chenggan malu. Xiao Changfeng memiliki pandangan canggung ketika dia berkata, "Haha, Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, adalah seorang pria yang dianugerahkan tanggung jawab besar. Hal-hal yang lalu, saya hanya bisa mendorong Yang Mulia untuk meningkatkan ketinggian baru dan tidak menyebutkannya." Zhao Chenggan sedikit mengangguk dan berkata, "Haha, bersyukur atas kata-kata baik kepala keluarga Xiao." "Haha, semuanya, silakan duduk." Xiao Changfeng berkata sambil tertawa. Beberapa kata ini terdengar sederhana, tetapi mereka bersilangan pedang beberapa kali secara rahasia.
Keluarga Xiao tidak bisa melepaskan hubungan dengan Ye Yuan. Pangeran ketujuh menjadi lelucon besar, Xiao Changfeng secara alami cukup canggung. Kata-kata Zhao Chenggan memiliki pisau tersembunyi juga. Tapi itu juga didorong oleh beberapa kalimat sanjungan Xiao Changfeng, itu juga dianggap telah melewati babak tersebut. Mengenai Zhao Chenggan, tidak ada yang berani mengabaikannya. Hati Zhao Chenggan dicurahkan pada sangguan Ling Sui. Xiao Changfeng secara alami sangat sadar. Kata-kata sebelumnya juga dianggap telah merapikan segalanya. Tepat pada saat ini, Tong Xuan tiba-tiba mengangkat suaranya dan berteriak, di bawah Sovereign Star Abyss, si Haoran muncul dengan 7 rekan magangnya. Kegembiraan dalam kata-kata Tong Xuan tidak bisa disembunyikan tidak peduli apapun yang terjadi. Dan ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, puluhan ribu orang yang hadir semua terkejut. 8 murid besar Sovereign Star Abyss semuanya hadir pada waktu yang sama. Wajah macam apa ini?